Kami juga tidak menolak terminal LNG. Kami nggak menolak itu. Yang kami tolak kan lokasinya. Kita kembali ke channel Case Close pada episode ke-29 pada hari ini. Kami dari tim Case Close mengundang narasumber yang sudah sangat populis dan merupakan figur anyar di Bali dan cukup kritis menyikapi hal-hal tentang kebijakan terutama yang menyangkut lingkungan. Pada saat ini kita mengundang kembali Wayan Gendo Suwardana yang merupakan seorang praktisi hukum, advokat yang sudah menasional karena sidang di Jakarta tempoh hari. Sebagai narasumber dalam kaitan riuh rendah, ramai gundah gulana bagi pihak-pihak tertentu tentang LNG yang berkembang pada saat ini. Selamat siang Pak Wayan Gendo Suwardana. Siang Pak Man. Terima kasih atas kehadirannya di channel Case Close hari ini, tanggal 24 Juni 2022. Kami mengundang ini karena kebijakan dari manajemen Case Close atau redaksinya Case Close menyikapi situasi kekinian di Kota Denpasar khususnya karena lokusnya di Denpasar tentang terminal LNG. Dan kami juga memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini desa adat dan NGO kayak Walhi. Sebenarnya rencana pembangunan LNG yang dikatakan di wilayah atau daerah mangrove, ya, itu menuai pro dan kontra. Sebenarnya apa sih yang terjadi secara real di lapangan? Menurut pengamatan Pak Wayan Gendo dari aspek hukum sebagai advokat dan dari aspek kebijakan tentang lingkungan. Karena Anda kan orang yang cukup expert lah saya anggap di bidang itu. Apa yang terjadi? Ya, terima kasih Pak Man diundang lagi ke Case Close Reborn. Semoga setelah saya ngomong nggak ditutup lagi channelnya. Nanti kasihan timnya. Gini. Jadi sebelum ngomongin fakta di lapangan, jadi sebetulnya kan situasinya itu dimulai dari beberapa desa adat diundang oleh pemerintah gitu ya. Kemudian mendapatkan informasi bahwa akan ada pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove di. Bentar dulu sebelum dilanjutkan. Oke. Mengundang desa adat ya, mengundang desa. Ini maksudnya untuk sosialisasi atau? Ya, kayaknya untuk sosialisasi. Lanjut. Kemudian desa adat kalau nggak salah itu ada 4 ya, desa adat Intaran, Pedungan, Sesetan, Pemogaan. Serangan. Ya, kurang lebih itulah kalau nggak salah ya. Kemudian diberitahukan bahwa ada rencana percepatan pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove. Nah, mangrove ini kan di kawasan mangrove yang di Teluk Benua, Tahura, Ngurah Rai, Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Nah, itu direncanakan mau dibangun di mangrove di kawasan yang secara administratif ada di wilayah Sidakarya. Gitu. Kalau dari layoutnya atau perencanaannya yang akan digunakan itu di kawasan mangrove yang merupakan blok khusus gitu. Jadi di mangrove itu memang ada blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok
pembibitan dan pembinaan, ada blok khusus. Dan luas blok khususnya sekitar 14 sampai 16 hektar. Tapi kemudian kalau klaim dari Pemprov itu mereka akan menggunakan sekitar 8 hektar gitu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan kan pertama lokasinya. Pertama lokasinya itu karena ada di mangrove. Dan kemudian yang menjadi persoalan ada semacam jumpalitan dalam prosesnya gitu. Prosesnya semisal begini. Proyek ini kan dimulai dari MOU Pak Gubernur Pak Koster itu di 2019 antara Pemprov ya Pak Gubernur dengan PLN. Membuat MOU intinya adalah akan pihak Pemprov akan mendukung pengadaan energi bekerja sama dengan PLN untuk LNG dan kewajiban Pemprov adalah menyediakan lahan. Itu 2019. Kewajiban yang lain adalah nanti Gubernur akan menunjuk Perusda, ya akan menunjuk Perusda dan Perusda akan membentuk PT. Dibuatlah PT Dewata Energi Bersih. Itu Perusda itu punya. Nanti konsepnya kemudian Perusda atau PT DEB ini yang akan menyediakan lahan untuk terminal. Jadi ini hanya penyimpanan gas. Ini hanya penyimpanan gas yang kurang lebih kalau kita bicara alur pengadaan energinya, prosesnya itu nanti akan mengambil gas dari sumbernya. Saya tidak tahu sumbernya dari mana, bisa dari Papua, bisa dari Kalimantan. Yang jelas dari luar Bali karena Bali kan nggak punya sumber gas. Karena gas itu sendiri kan adalah hasil dari fosil sebetulnya, terutama minyak. Ya, lalu itu akan diangkut oleh kapal, kemudian masuk ke penyimpanan terminal LNG yang mau direncanakan di Sedekarya, lalu akan didistribusi dengan pemipaan ke Pesanggaran di PLTG, pembangkitnya itu punya PLN, lalu kemudian didistribusi kepada warga melalui grid PLN. Jadi sebetulnya itu konsepnya. Nah, lalu karena dibutuhkan lahan, sejak ada MOU lalu 2021 ada kemudian dibentuk PT Dewata Energi Bersih 2021, kemudian ada joint studi antara Indonesian Power anak perusahaannya PLN dengan PT Dewata Energi Bersih. Nah, sejak itu kemudian ada semacam upaya untuk melegalisasi itu. Salah satunya adalah pertama mengubah zona mangrove. Jadi yang mau digunakan sebagai tapak project atau terminal LNG di darat ada dua ya, ada di darat untuk kilangnya, ada di laut untuk putaran kapalnya, untuk sandaran kapal, gitu. Alur kapalnya masuk, kemudian di situ dia muter, menyandar, kemudian muter keluar gitu. Itu menggunakan pesisirnya, lalu di daratnya untuk penyimpanannya. Itu rencana awalnya. Rencana yang disosialisasikan. Nah, problemnya adalah kemudian awalnya di blok khusus yang sekarang disebut blok khusus itu awalnya adalah blok perlindungan. Blok perlindungan itu blok yang tidak boleh sebetulnya ada aktivitas manusia kecuali untuk konservasi dan riset. Nggak boleh ada yang lain, Pak Man. Dan kemudian dari situ tiba-tiba 2021 ada perubahan. Diubahlah menjadi blok khusus. Padahal syarat untuk menjadi blok khusus itu adalah satu kawasan mangrove itu dijadikan blok khusus apabila hutannya tipis. Hutannya jarang, satwanya jarang, ada aktivitas masyarakat existing. Artinya sebelumnya sudah ada aktivitas masyarakat di situ. Yang terjadi lah. Sudah terjadi. Kemudian baru ada jika ada perjanjian kerjasama strategis. Nah, dari tiga syarat itu, blok khusus yang sekarang ini sudah jadi blok khusus yang menjadikan terminal ini sebetulnya nggak memenuhi syarat untuk jadi blok khusus. Karena kenapa? Karena dari fakta yang kami temukan, berdasarkan kemudian juga sumber data dari RZWP3K, rencana zonasi pesisir ya. Kemudian juga jurnal Universitas Udayana, riset Fakultas Kelautan Universitas Udayana, kemudian jurnal-jurnal ilmiah, termasuk kemudian fakta lapangan, kami temukan di situ bahwa sebetulnya kawasan itu adalah kawasan yang vegetasi mangrove-nya padat. Sangat padat, kemudian ketinggian pohon mangrove-nya bahkan itu sudah mencapai 10 meter. Tinggi ya, udah besar, udah lama tinggi, lama ya. Karena itu kan diproses dari 93 itu kan itu lahan botak, lalu kemudian dijadikan tahura, bekerja sama dengan JK Jepang, ditanam ini sudah hampir 30 tahun lebih, 30 tahun lebih udah menanam, dan kemudian sekarang udah 10 meteran, 4 sampai 10 meter tuh.
ketinggiannya, dan itu sangat padat sekali. Itu fakta lapangan pertama, dan juga data-data riset dari berbagai sumber-sumber resmi. Kemudian yang kedua itu juga kita temukan dari data pemerintah, dari data UPT Tahura, itu juga kita temukan bahwa satwanya juga banyak. Jadi bukan tidak ada satwa di situ, satwanya banyak. Kemudian tidak ada aktivitas manusia. Nah, itu menjadi pertanyaan, kenapa kemudian tiba-tiba jadi blok khusus? Nah, kemudian kami menduga bahwa kemudian ini sengaja dipaksakan menjadi blok khusus supaya bisa mengakomodir terminal LNG yang notabene izin prinsipnya juga sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur gitu. Makanya saya bilang sebelum ini izin duluan gitu ya? Sudah keluar dulu izin prinsipnya gitu. Izin prinsipnya keluar, kemudian bloknya dulu diubah tuh kalau nggak salah, bloknya dulu diubah, kemudian izin prinsipnya keluar. Lalu ada problem yang kedua. Pertama itu kan blok Tahura ya. Blok Tahura ini dipaksakan gitu. Blok mangrove-nya dipaksakan dari blok perlindungan di downgrade menjadi blok khusus. Itu aneh dong. Karena syaratnya tidak memenuhi, kecuali satu syarat, ada perjanjian kerjasama strategis. Nah, terus yang berikutnya ada problem RT RW. Kalau di RT RW Provinsi Bali itu sebenarnya tidak ada peruntukan atau alokasi ruang untuk infrastruktur kelistrikan, nggak ada di sana yang mau direncanakan di blok khusus. Berarti harus dibuat baru dong. Nah, itu dia problem, karena prinsip tata ruangnya kan sebetulnya kalau begini, izin prinsipnya kemudian keluar, baru sekarang mau ada perubahan RT RW. Nah, logikanya kan kemudian begini, secara normatif harusnya kan RT RW yang mengatur investasi, termasuk perizinannya kan harus ngikutin RT RW. Nah, ini kan kebalik, izin prinsipnya dulu keluar, RT RW-nya sekarang mau diubah. Overlap dong ya? Overlap, dan itu pelanggaran tata ruang, dan sekarang baru mau diubah. Makanya kami protes ketika Pemprov mengajukan RT RW ke DPR. DPR kemudian mengubah dengan alasan Undang-Undang Cipta Kerja, harus ada integrasi antara ruang darat dengan ruang laut, ruang pesisir, itu tinggal masukin. Tapi problemnya sekarang memasukkan muatan baru, salah satunya memasukkan ada terminal LNG di Sidakarya. Nah, di situ yang kemudian problem, dan di lapangan kemudian karena mangrove-nya existing, kemudian pesisirnya yang mau dibangun untuk jetty dan putaran kapal gitu ya. Itu kemudian ternyata juga dia adalah masuk peta indikatif terumbu karang berdasarkan peta dari RZWP 3K Provinsi Bali. Itu terumbu karang, dan kalau kemudian berdasarkan overlay yang kami lakukan, yang dilakukan oleh Walhi Bali, Frontier dan Kekal, kami menemukan kalau itu dilakukan alur kapal, dia akan mengeruk ada sekitar 5,75 hektar, hampir 6 hektar. Itu yang ketumpuk langsung, yang kepotong, yang hilang gitu. Belum dampak sampingan dari itu. Gitu situasi lapangan, sehingga masyarakat kemudian terutama di Intaran itu resah. Karena ini kan terumbu karang mereka sudah nanam dari lama, kemudian mangrove juga mereka paham betul fungsinya, itu juga kawasan pariwisata. Kalau dibangun terminal LNG tentu ini kemudian merusak mangrove, merusak terumbu karang, mengancam eksistensi tempat suci, pura-pura di situ. Itu yang membuat mereka menolak. Bukan menolak terminal LNG-nya, silahkan, tapi jangan dong di situ gitu, sampai ngubah-ngubah peraturan, ngubah-ngubah zona gitu. Berarti kalau kita berbicara yurisdiksi atau teritorial, tadi disebutkan bahwa itu di Sidakarya, itu jelas yurisdiksi atau kewilayahan Sidakarya. Yang sekarang terjadi ini kan Intaran menjadi, atau Sanur lah menjadi trigger untuk melakukan aksi ini. Kenapa Intaran keberatan? Itu kalau kan dampak, dia kan penyanding, karena dia dekat sekali dengan bersebelahan dengan Munting Siokan. Itu satu ya, secara kewilayahan dia penyanding dong. Ya. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang mangrove, kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai itu kan satu kesatuan, Pak. Ya, berarti tidak bisa kita pisahkan per wilayah desa gitu ya. Itu harus menyatu ya. Itu satu kesatuan, namanya kawasan Tahura Mangrove. Enggak ada disebut kawasan Tahura Mangrove Sidakarya, kawasan Tahura Mangrove Sanur, enggak. Kawasan Tahura Ngurah Rai Bali. Dan kemudian kalau kemudian itu dibangun, efeknya bukan hanya Intaran atau efeknya bukan hanya Sidakarya. Bahkan bukan hanya Intaran. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi, apalagi kemudian kita bicara soal keanekaragaman hayati, itu impaknya kan kemana-mana. Ya. Ada pengerukan di situ, terumbu karangnya juga terancam rusak, padang lamunnya terancam rusak. Itu kan ekosistemnya nyambung, Pak. Betul. Rantai ekosistemnya nyambung, dan itu akan berpengaruh
Nah, Kemudian ini lain. saya ingat banget ya, beberapa tahun yang lalu, kalau kita berbicara mangrove, saya teringat pemain sepak bola CR7, Ya. ya. Ronaldo itu tahu nggak tempat ini? Ronaldo nggak tahu karena Ronaldo namanya kan yang di Yang di ini Teluk Benua ya? yang di daerah Tanjung Benua. Bualu ya, ya. Tanjung Benua Bualu. Oh, beda. Berarti lokusnya beda. Nah, Ini tempatnya itu kalau mau make titik poin gitu ya. Itu jalan bypass, ada kawasan mangrove, di seberangnya itu ada lapangan, terus kemudian ada pertigaan jalan Kertapatasikan. Oh. Nah, di seberangnya itu sampai ke laut itu dijadikan blok khusus oleh pemerintah. Oleh Pemprov melalui PT Tahu Ngurah Rai gitu. Apa kira-kira dampaknya seandainya ini dilanjutkan? Ya jelas kalau misalkan melihat perencanaan proyeknya, mereka kan mau membangun kilang-kilang penyimpanan gas. Dan itu kan di darat dulu nih. Yang di darat itu maksudnya di kawasan mangrove blok khusus itu. Itu kalau penjelasannya Humas PT DEB Dewata Energi Bersih, mereka akan menggunakan tapak lahan 8 hektar dan mereka akan menggunakan 3 hektar untuk pembangunannya. Artinya asumsinya adalah menebang. Karena bagaimana membangun kilang-kilang kalau Tanpa tidak menebang? Itu kan tidak mungkin. Ya, gitu kan? Betul. Jadi ada kalau klaim mereka ada mereka hanya memanfaatkan 3 hektar. Nah, problemnya adalah kemudian bicara memanfaatkan 3 hektar ini kan dampak ikutan lingkungannya kan luar biasa itu. Ya. Kita kehilangan mangrove yang hampir 10 meter. Dan kalau kemudian mereka bicara, ya ini dibandingkan dengan energi yang kita dapatkan ini nggak seberapa, nggak bisa begitu cara berpikirnya. Karena kalau di sini bukan profit ekonomi ya. iya ini persoalan Bukan, ya, lingkungan. Iya cari dong, kita nggak menolak terminal LNG-nya, cari deh tempat Karena yang memang lain. itu dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya LNG. Cuman jangan merusak lingkungan, itu inti daripada keinginan wali kan seperti itu Ya, pasti. Karena jadi jangan di kawasan mangrove. Itu udah 10 meter, kasihan kayak nggak ada tempat lain aja gitu. ada nggak riset soal ini sih sebenarnya dari keilmuan pamannya Udayana? Terjadi gejolak seperti ini ya, kita anggap prahara lah ini ya. Ada nggak proaktif dari institusi keilmuan kayak UNUD melakukan riset? Loh, Pemprov sebenarnya nggak cocok di sini, mestinya di sini. Anda ada riset seperti itu? Terutama juga untuk lokus sekarang ini. Ada nggak dilakukan riset sih? Masa nggak dipikirin? Ada wali yang akan melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu itu apakah Udayana Dilibatkan dalam hal ini dilibatkan juga. dalam hal ini, apakah kemudian Udayana juga bersifat melakukan kritik di situ, atau mereka hanya memenuhi kajian-kajian AMDAL gitu. Itu yang saya nggak tahu. Berarti itu tidak tersosialisasikan oleh Pemprov kepada masyarakat lah, katakan. Kita tidak spesifik ngomong Sanur ya, kepada masyarakat belum ya? Belum Setahu pernah. saya itu waktu PT Dewata Energi Bersih sosialisasi ke Desa Adat Intaran, itu kan tidak menunjukkan izin, masyarakat tidak tahu izin prinsipnya seperti apa. Itu tidak tahu jelas. Kemudian kajian-kajiannya apakah ada studi kelayakan itu juga belum tahu gitu. Belum ya. Belum tahu. Yang baru masyarakat tahu itu adalah dasar aturan mereka ada di membangun di situ, kemudian menunjukkan bahwa ada izin prinsip, tapi bentuknya nggak tahu. Fisiknya tidak kelihatan, tapi orally dibilang ditulis bahwa sudah ada dapat izin prinsip, sudah dapat kesesuaian tata ruang baik yang darat maupun yang pesisirnya gitu. Kesesuaian di sini maksudnya apa? Kesesuaian di Jadi sini. ceritanya secara kronologis PT DEB ini sudah mengajukan izin, sudah dapat izin prinsip, lalu kemudian mengajukan kesesuaian tata ruang. Sejak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja kan sekarang itu untuk mengurus izin itu kan mesti ini ya. Satu pintu. Ya, satu pintu, dan kemudian harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang, sesuai apa tidak dengan tata ruang. Nah, mereka mendapatkan kesesuaian tata ruang. Kalau menurut mereka sih ini berasal dari Perda RT RW-nya Denpasar gitu, alasannya DB. Tapi kan Denpasar juga menyatakan, enggak begitu. Kalau kami hanya menguntukkan itu untuk infrastruktur pipa, jaringan pipa. Makanya sebenarnya
Kan belum sinkron dengan antara provinsi dengan kota ini. belum sinkron, tapi memang kalau kita mengacu ke Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, prinsip penyusunan dan penyelenggaraan tata ruang itu kan berjenjang dan komplementer. Berjenjang itu artinya begini. Tata ruang nasional harus menjadi acuan untuk pembentukan tata ruang provinsi. Tata ruang provinsi harus menjadi rujukan untuk tata ruang kota kabupaten. Nah, ini ketika logikanya sebenarnya begini, anggaplah seumpamanya Kodnon gitu, itu benar Denpasar mengalokasikan misalkan untuk infrastruktur energi di situ, tetapi di tata ruang provinsi nggak ada, semestinya kan dikoreksi. Ya. Aslinya dikoreksi dong, itu memang kewajibannya begitu, karena supaya dia komplementer, saling mengisi dan berjenjang itu, karena prinsip penyusunnya berjenjang dan komplementer. Tapi kan ini semacam apa ya? Jadi kayak begini, ketika mereka tahu secara prinsip berjenjang komplementer, misalkan Denpasar ini nggak sesuai, nggak sinkron, harusnya diperingatkan. Tapi kan ini diambil alih, jadi seolah dijadikan dasar untuk menjadikan landasan. Oh iya memang sudah sesuai tata ruang kok, jadi kayak gitu jadinya. Artinya mestinya kalau kita berbicara otonomi daerahnya, kan yang paling berhak untuk menyatakan itu sebagai kawasan tertentu itu kan penguasanya kota agak atau berbeda Pak Man. Agak berbeda kalau dalam konteks tata ruang. Oh gitu ya. Agak berbeda. Kalau undang-undang tata ruang itu dia top down dia. Oh, dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan provinsi menyatakan itu bukan infrastruktur, menyatakan pertama itu adalah ruang milik daerah, maka Denpasar tidak boleh mengambil itu atas nama otonomi. Berarti top down, bukan button up. Kalau tata ruang top down dia. Makanya kalau gubernur mengeluarkan izin prinsip untuk terminal LNG, yang dia gunakan harusnya Perda Tata Ruang Provinsi. Nggak boleh menggunakan Denpasar. Gitu. Makanya saya bilang ini pelanggaran tata ruang nih, mengeluarkan izin prinsip di kawasan yang belum direncanakan untuk terminal LNG. Gitu. Nah, kalau sekarang tadi Pak Man bilang, oh bisa dong disesuaikan. Sebenarnya prinsipnya tidak boleh tata ruang menyesuaikan dengan investasi, tetapi prinsipnya adalah tata ruang mengatur investasi. Boleh nggak dilakukan perubahan tata ruang? Boleh, sekali dalam 5 tahun. Nah, problemnya adalah Provinsi Bali baru 2020 kemarin ngubah tata ruang, dan di tata ruang itu terminal LNG itu kalau nggak salah itu hanya diperuntukkan, dialokasikan di Pelabuhan Benoa. Jadi tidak dialokasikan di luar itu. Nah, kalau kemudian mau melakukan perubahan harusnya satu kali dalam 2025. Iya, 2025 paling tidak kan? Iya, harusnya begitu sih kalau menggunakan peraturan Menteri ATR yang disebut satu kali dalam 5 tahun itu adalah di akhir tahun di 5 tahun. Makanya tata ruang sekarang itu disusun untuk 20 tahun Pak Man. Beda dengan yang dulu. Sejak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, tata ruang itu disusun 20 tahun. Makanya Perda Tata Ruang pertama itu Perda Nomor 16 Tahun 2009. Ya, mestinya. Di ini untuk 20 tahun, maka logikanya adalah kalau 5 tahun sekali hanya boleh 4 kali terjadi perubahan. Boleh lebih dari itu sepanjang terjadi perubahan karena bencana, karena batas wilayah teritori negara berubah gitu. Itu boleh. Nah, sekarang mereka menggunakan, kami mengubah ini katanya. Karena sekarang ada mandat Undang-Undang Cipta Kerja bahwa harus ada integrasi antara tata ruang darat dengan tata ruang pesisir. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kan ini berbeda Pak Man. Ada Undang-Undang Pesisir, ada turunannya zona pesisir gitu lah, RZPP 3K. Itu dulu berbeda. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan sekarang tata ruang darat dan tata ruang pesisir dijadikan satu. Nah, sekarang boleh revisi untuk integrasi. Problemnya saya menduga ini ada kemudian upaya cheating gitu, upaya curang saya duga gitu. Kenapa? Karena harusnya integrasi itu adalah mengintegrasikan yang sudah ada, yang strategis nasional, batas teritori, kawasan hutan, pesisir itu diintegrasi dengan draft RZ rencana zonasi pesisir dan wilayah pulau-pulau pesisir itu dimasukkan clear. Tapi problemnya di situ di Ranperda gubernur memasukkan ada terminal LNG di Sidakarya. Di pasal 26 huruf F ayat 3 kalau nggak salah, ayat 3 huruf F kalau nggak salah ya. Saya nggak lupa, pasal 26 dimasukkan terminal LNG Sidakarya yang notabene itu tidak ada, harusnya nggak boleh dong. Dalam integrasi itu tidak boleh memasukkan muatan baru. Nah, sekarang dimasukkan muatan baru, makanya kami protes karena ini cara melegalisasi pelanggaran tata ruang. Nah, saya dengar dalam gejolak kemarin ini
ada legislator dari partai pemenang ya menyatakan ini adalah sebuah harmonisasi. Nah, kalau menurut Pak Wayan Gendo Suwardana ini pembelaan ini atau penegasan tentang kebenaran soal sikap pemerintah dalam hal ini atau siapapun yang punya kepentingan terhadap terminal LNG. Seperti apa sih sebenarnya? Bahwa mandatnya adalah mengintegrasi memang. Maka judulnya mengintegrasi. Tapi mengintegrasi ini bagi kami di situ beda persepsinya. Kalau mereka mengintegrasikan kegiatan. Nah, ini kan begini, integrasi itu Pak Man yang tadi saya bilang tadi, ada tata ruang darat termasuk mangrove. Ya. Ada tata ruang pesisir. Itu dalam bentuk rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke. Itu diintegrasi, dimasukkan dalam satu perda karena dulu terpisah. Dia terpisah, sekarang diintegrasi. Nah, kan mereka sebut integrasi. Berarti integrasi yang dimaksud oleh polisi sini integrasi kepentingan dong jadinya. Kalau ini integrasinya begini, mereka menggunakan integrasi, padahal sejujurnya mereka juga memasukkan muatan baru dengan menggunakan pengertian muatan baru ini kan saya anggap kepentingan dong. Iya. Ya kepentingan memang, makanya kami bilang ini namanya sih melegalisasi proyek. Padahal begini, di sini kita beda pendapat. Mereka mungkin bicara begini, pengertian dari mengintegrasikan itu kan kalau di menurut mereka gitu ya. Mengintegrasikan itu adalah mengintegrasikan program kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, batas daerah, garis pantai, kawasan hutan. Mengintegrasikan kegiatan sektor. Ya. Kan gitu. Nah, mereka kemudian mungkin menafsirkan mengintegrasikan kegiatan sektor itu adalah kegiatan-kegiatan yang mau direncanakan belum terakomodir, dimasukkan saja. Padahal kalau secara normatif kan begini, di darat ada kegiatan yang sudah diatur di pola struktur ruang kan, ruang kan di RT RW itu ada tata ruang lah ya. Ya, ada struktur ruang, ada pola ruang. Di strukturnya sudah ada kegiatan, di pesisir struktur polanya juga ada. Ini diintegrasi supaya nggak tumpang tindih. Tapi bukan memasukkan kegiatan baru. Nah, mereka melakukan itu mengintegrasi, memasukkan kegiatan baru. Yang notabene kegiatan baru itu adalah kegiatan izinnya sudah terbit duluan. Ini menurut saya, menurut kami ini yang nggak bisa. Karena Undang-Undang Tata Ruang mengamanatkan begini, Pak Man. Boleh tidak melakukan revisi? Boleh. Sepanjang revisi tidak dilakukan untuk pemutihan pelanggaran tata ruang. Artinya apa? Perubahan tata ruang tidak boleh dilakukan untuk melegalisasi izin yang bertentangan dengan tata ruang. Mungkin dalam kaitan itu akan dibuatkan rapat di DPR untuk perubahan RT RW ini. Iya. Oh, itu berkaitan ya? Ya itu dia yang kami protes. Kenapa kami bilang ini bukan integrasi, ini revisi memasukkan muatan baru dan ini melegalisasi proyek. Artinya apa? Gini Pak Man, izin prinsip yang dikeluarkan itu tidak berkesesuaian dengan tata ruang, maka itu pelanggaran tata ruang. Prinsip tata ruang disusun atau direvisi tidak boleh melakukan pemutihan pelanggaran tata ruang. Nah, sekarang ini berarti kami duga ini pemutihan pelanggaran tata ruang untuk melegalisasi izin prinsip yang dulu dikeluarkan oleh gubernur gitu. Itu jadinya kepentingan, iya jelas kepentingan untuk mengakomodir izin prinsip kok, untuk mengakomodir proyek. Berarti seperti itu asumsi ya ini, karena perlu kita uji kan. Oh iya. Asumsi dari katakanlah yang berseberangan. Ya pendapat sih ya, pendapat ya, karena kita juga menggunakan referensi gitu. Ya pendapat. Tapi sejauh mana nanti pendapat itu diakomodir, akan seperti apa itu kan masih ada rentang waktu yang harus. Ini kayak dejavu Pak Man. Kayak dejavu nih. Ini kayak persis kayak kemarin di Teluk Benoa gitu loh, izinnya udah terbit bertentangan dengan tata ruang, kemudian bukan proyeknya yang dikendalikan tata ruang yang diubah gitu. Ini kan mirip-mirip nih gitu. Bahkan ada di dalam pembelaan pemerintah katakan di sini bahwa eksekutif Bali tampak sangat bersemangat ya membangun terminal ini yang di kawasan Tahura. Faktanya izin prinsip itu sudah terbit kan, seperti kata tadi. Apakah ada pelanggaran hukum dalam hal ini, mengingat sesuai Perda 2 lokasi terminal LNG itu kan terus berbeda dengan yang disebutkan kayak tadi, dulunya disebutkan hanya ada di Benoa, sekarang berkembang, keluar dia katakan. Nah, kalau terjadi kita tidak ansih dulu ngomong bertentangan dengan tidak kesesuaian dengan aturan.
Walhi akan melakukan apa? Ya, banyak cara sebetulnya kan, banyak cara. Salah satunya melakukan tentu saja melakukan protes dan tekanan tekanan terhadap kebijakan itu. Caranya kan macam-macam, Maman. Baik mulai dengan diskusi, kemudian aksi, bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan hukum gitu, entah gugatan atau pelaporan pidana. Karena Undang-Undang Tata Ruang itu mengamanatkan juga. Di sana ada pidananya ya. Pidananya juga bagi pejabat yang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang tidak berkesesuaian dengan tata ruang, itu pidananya 5 tahun loh. Ya. Tapi kan ya meskipun oleh penguasa ya atau pejabat ya. Karena itulah Undang-Undang Tata Ruang 26 tahun 2007 itu norma baru, Pak Man. Kalau dulu kan pejabat tidak bisa dipidana. Sekarang itu pejabat yang berwenang yang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang tidak berkesesuaian dengan tata ruang itu bisa dipidana 5 tahun dan kemudian dapat juga di impeachment. Berarti itu dua ininya konsekuensi hukum dan politik. Ya, berarti abuse of power dari seorang penguasa atau pejabat benar-benar juga digardain atau dijaga oleh istilah abus dadroa atau misbreak panre atau perbuatan melawan hukum lah. Berarti bisa terjadi benturan antara kebijakan kekuasaan dengan aturan itu sendiri kan secara teoritis ini kita bicara. Bisa makanya diatur. Karena selama ini kan kalau Undang-Undang Tata Ruang yang dulu itu kan tidak mengatur tindakan pejabat. Hanya memberikan sanksi kepada warga negara yang melanggar tata ruang. Berarti masih umum ya, warga negara siapapun sekarang pejabat, bisa. Pasal 37 disebutkan pejabat. Kalau nggak salah pasal 37 Junto 73 tuh. Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Itu melarang pejabat mengeluarkan izin bertentangan dengan tata ruang. Kalau itu dilakukan, maka itu pidana 5 tahun ancamannya dan kemudian politiknya impeachment, dapat diberhentikan. Itu undang-undang tuh bicara. Nah, makanya kemudian ada prinsip, kemudian di penjelasan, boleh nggak lakukan revisi? Boleh. Asal tidak untuk memutihkan pelanggaran tata ruang. Artinya asal tidak untuk melegalisasi pelanggaran tata ruang. Termasuk yang dilakukan oleh pejabat. Kalau misalkan sudah mengeluarkan izin prinsip tidak sesuai dengan tata ruang, lalu tata ruangnya diubah. Itu yang nggak boleh. Mestinya izin prinsipnya yang dicabut atau dibatalkan. Itu prinsip peninjauan kembali dan atau revisi tata ruang diatur oleh Undang-Undang Tata Ruang. Termasuk oleh Undang-Undang Cipta Kerja juga masih tetap kok. Masih tetap. Pak Yan, Gendo, saya ingin menanyakan yang terakhir sebelum kita berpisah. Karena podcast ini kita ingin mencerdaskan masyarakat ya atau netizen. Saya melihat ada kalimat bahwa terminal energi ini menguntungkan. Artinya menguntungkan membuka lapangan kerja sebagai dalih. Kalau ini akan dianggap dalih ya. Biar tidak monopoli tenaga kerja harus diberikan dong kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja. Apa pendapat Walhi atau Gendo dalam hal ini? Menganggap bahwa kalau ini tidak didirikan seolah-olah Walhi menjegal kesempatan orang mendapatkan kehidupan lah. Saya perlu klarifikasi Pak Man, saya bukan Walhi di sini. Saya lupa tadi. Tapi dedengkotnya Walhi lah ya. Jadi di sini organisasi kan gini, sebelumnya jadi Desa Intaran kan meminta kami mendampingi mereka dalam advokasi ini. Nah, kami itu ada 3 organisasi, ada Walhi Bali, walaupun saya anggota tapi ada Direktur Walhi Daerah Bali. Kemudian saya dari Kekal Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup, satu NGO pembelaan lingkungan hidup juga, namanya Kekal Bali. Kemudian ada organisasi mahasiswa namanya Frontier Bali. Nah, saya dari Kekal gitu. Kami ada 3 ini. Tapi kami melakukan riset bersama. Tapi yang jelas basicnya itu kan lingkungan. Basicnya lingkungan. Nah, kalau soal tenaga kerja itu kan sudah lagu lama tuh. Yang mana sih kira-kira proyek yang ditentang oleh masyarakat yang kemudian masyarakat mengargumentasikan pada soal kepentingan lingkungan hidup, kemudian kepentingan adat budaya, kepentingan agama sebagai satu reasoning terhadap protes mereka.
Yang mana kemudian proyek-proyek tidak menawarkan solusi tenaga kerja sebagai salah satu janjinya. Itu kan hampir semua tuh jamak tuh Pak Man. Tapi kan pertanyaannya sama juga dengan sebelum-sebelumnya. Apakah kemudian atas nama membuka lapangan kerja lalu kita akan membiarkan terjadinya kerusakan masif misalkan di mangrove, kerusakan masif di pesisir. Maksud saya begini, kalaupun toh kan masyarakat kami juga tidak menolak terminal LNG. Kami nggak menolak itu. Yang kami tolak kan lokasinya. Ya. Artinya kami juga tidak membatasi lapangan pekerjaan. Justru kalau pemerintahnya Pak Koster dengan visinya Sad Kertih termasuk warna kertih dan segera kertih, kami sedang mendukung visi itu sebetulnya. Artinya begini, kalau mau membangun terminal LNG kemudian membuka lapangan kerja, lakukan. Kenapa enggak? Tapi kemudian setia juga dengan visi menjaga hutan warna kertihnya dan menjaga segara kertihnya. Nah sekarang kan tidak sesuai nih. Nah, ukuran begitu. Jadi buka saja terminal LNG-nya, tetapi tidak di situ gitu. Walaupun kita akan berdebat juga banyak punya prinsip. Apakah banyak punya penilaian, misalkan apakah betul-betul ini terminal LNG yang dibuka ini akan bicara kemandirian energi gitu. Apakah betul-betul ini juga akan bicara pada energi bersih sesungguhnya gitu. Karena kan energi gas ini itu kan sumbernya dari fosil juga sebenarnya. Hanya memang emisinya lebih rendah dari batu bara. Tetapi ingat, terminal LNG ini bicara kemandiriannya gimana? Sumbernya bukan di sini. Bukan Bali. Kemudian habis itu nyimpen. Dibawa ke miliknya PLN lagi, ke pembangkitnya. Kan Bali nggak punya pembangkit. Pembangkitnya kan punya PLN, Indonesian Power. Kemudian PLN habis itu, PLN pembangkitnya di situ baru ke warga. Gridnya juga PLN, tiang-tiangnya kan punya PLN. Jadi kalau kita bicara kemandirian dari mana? Ini sama saja sebenarnya dengan pengadaan energi yang lain. Kecuali Pak Man ya, kecuali misalkan kalau kita berbicara energi kemandirian energi Bali itu harusnya mengacu kepada rencana umum energi daerah RUED ini, yaitu apa? Energi terbarukan, baru sesuai dengan visinya Pak Koster nih, Sad Kertih Nangun Sad Kertih Loka Bali. Kenapa? Karena dari rencana umum energi daerah, kami menemukan sebenarnya potensi pemerintah sudah mengukur potensi energi. Misalnya begini, kalau tidak salah ya, mikrohidro itu kita punya potensi 15 megawatt. Kemudian dari angin itu kita punya 1.500 megawatt sekian. Kemudian lautnya itu berapa ya? 230. Sungainya 300 sekian. Terus apa lagi? Angin surya. Surya itu 1.051 megawatt. Jadi sebenarnya kalau itu dikembangkan, itu baru menunjukkan kemandirian karena itu energi terbarukan dan potensinya cukup besar. Nah kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang kan tetap aja mengandalkan dari sumber yang tidak dimiliki, sumber gasnya bukan miliknya Pemprov, kemudian pembangkitnya bukan milik Pemprov, kemudian gridnya untuk ke rumah-rumah itu bukan milik Pemprov, ini milik PLN. Otorita itu akan ada di PLN. Ada di PLN. Cuman LNG ini adalah bahan dasar untuk mensupport PLN yang dibeli oleh PLN kan. Iya memang begitu. Dan logika PLN selama ini kita kritisi, kenapa PLN rugi terus sih? Ya karena mereka itu bekerja sama dengan pembangkit-pembangkit, lalu hasil energi yang dihasilkan oleh pembangkit wajib mereka beli walaupun surplus. Jadi mereka harus membayar sesuatu yang tidak digunakan gitu. Itulah skema energi, ini kita belum masuk ke sana nih. Tapi ini kita baru ngomong lingkungannya aja ya. Itu nanti turutannya akan ke sana. Banyak itu. Kalau ngomongin energi bersih gitu ya, gas cair ini sebagai energi bersih, iya jika dibandingkan dengan batu bara dalam konteks emisinya. Tapi apakah di sumbernya bersih? Belum tentu. Apakah kemudian dalam proses produksinya itu bersih? Belum tentu gitu. Dan itu saya bilang, kita bicara kemandirian, efisiensi itu nggak masuk akal. Artinya profit orientednya tidak terlalu besar lah kalau kita kualifikasi seperti itu ya, karena hanya nyimpan, mendistribusi kan gitu. Oke. Tadi disebutkan ada Perusda di dalam proses LNG ini. Peranan Perusda itu seperti apa sih? Apakah itu perwakilan representasi dari pemerintah daerah atau dia berdiri sendiri?
Kalau Perusda itu kan BUMD dia. Ya, BUMD kan. Jadi artinya itu memang lembaga yang boleh berbuat itu ya. Iya, dan itu di bawah Pemprov memang. Ya. Dan itu ada di MOU-nya Pak Gubernur dengan PLN. Memang di situ disebutkan bahwa nanti dari MOU ini kan pengadaan energi, kemudian kewajibannya adalah Pemprov menyediakan lahan. Untuk mengoperasikan itu Pemprov nanti menunjuk Perusda. Perusda diwajibkan membentuk PT. Gitu. Nah, maka namanya PT Dewata Energi Bersih gitu. Oh, berarti mengambil peran posisi atas opsi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Iya, makanya jadi konflik kepentingan juga tinggi karena gubernur kan regulator. Tapi juga dengan membentuk PT operator. Luar biasa pemahaman Wayan Gendo Suwardana tentang lingkungannya nih. Baca-baca ya. Ya, berarti Bali sangat untung dengan adanya Pak Wayan Gendo sebagai pengamat dan pelaku lingkungan. Terima kasih banyak Pak Wayan Gendo, karena waktu pula yang harus memisahkan kita. Semoga di lain kesempatan yang lain kita berbicara lebih jauh tentang rentetan dari keberlangsungan sebuah terminal LNG. Terima kasih sekali lagi. Selamat sayang. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi Om.